Mari kita siap-siap, kita akan memulai materi manasik kita dalam silaturahim dengan calon jemaah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustadz Sugiarto MA dan seluruh dari tim manajemen NRA Group, Bapak Ibu, para calon duyukur rahman tamu Allah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini kita dapat hadir bersama melalui online, ya, Zoom online dalam acara manasik kita. Dan ini semoga tentunya acara kita diberikan kemudahan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari kami dalam kondisi kita sekarang sedang dengan baik, agar kita senantiasa tetap siap tentunya menjadi tamu Allah yang nantinya akan dibanggakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang tetap setia beristiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah saya dengan Pak Ustadz Sugiarto, saya sendiri Ali Nurul Haq dengan Ustadz Sugiarto pagi ini dapat hadir, ya, berjumpa dengan Bapak Ibu. Semoga perjumpaan ini perjumpaan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami insya Allah akan berusaha memberikan ilmu dalam rangka berbekal menuju ke Tanah Suci. Judulnya sudah disampaikan di di WA group atau dari manajemen NRA. Untuk pagi ini adalah tentang adanya wabah virus ini atau COVID-19 ini. Nah, ini bisa dilihat di tayangan. Insya Allah juga ini menjadi bekal menuju Tanah Suci. Ya. Itu hikmahnya pandemi COVID-19 sebagai bekal menuju Tanah Suci. Tentunya mari kita bersama-sama awali kajian kita ini atau manasik kita dengan sama-sama membacakan surah Ashabul Masani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jemaah sekalian, untuk pertama mari kita simak bersama materi manasik kita yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Sugiarto MA. Padanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibnu Abdillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man hafiza dinahu wa jahada fi sabilillah. Amma ba'du. Pak Ustadz Ali Nurul Haq yang saya muliakan, manajemen NRA Group, Ibu Hajah Ati mewakili Direktur, dan juga Ibu Indah Jamhari, Pak Dirgam, Pak Haji Maulana, serta semua yang terlibat dalam acara ini yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak, para shoimin dan shoimat, calon tamu-tamu Allah, yang mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pertama sekali mohon izin saya menyampaikan terima kasih atas perkenan Bapak dan Ibu hadir memenuhi undangan silaturahim online ini yang mudah-mudahan harapannya dengan silaturahim membuat hidup kita semakin berkahnya. Bagi jamaah yang ada di Jakarta dan sekitarnya barangkali sudah sempat kita silaturahim sebelumnya, tapi jamaah yang daerah sedianya kita akan lakukan acara manasik perdana itu pada sekitar bulan Sya'ban ya, menjelang Ramadan, tapi karena ada pandemi COVID-19 ini sehingga acara belum terlaksana. Saya secara pribadi dan juga kami sebagai tim pembimbing ibadah insya Allah ikut merasakan apa yang Ibu dan Bapak rasakan. Beberapa chat ke saya mempertanyakan perihal ini bagaimana kelanjutannya. Jangankan Bapak dan Ibu, kami sebagai pembimbing ibadah setiap hari berusaha mencari informasi terkait dengan pelaksanaan haji kepada stakeholder yang terkait. Sampai dengan hari ini juga informasi itu belum kita terima. Masih banyak yang dipertimbangkan ya, karena Saudi sendiri secara tegas belum ada informasi resmi dari kerajaan. Belum lagi beredar banyak berita di media sosial yang kadang-kadang kita sebagai calon tamu-tamu Allah menjadi banyak pertanyaan. Dan ini adalah tambahan ujian lagi. Nah, pertemuan kita hari ini mudah-mudahan sedikitnya bisa mengobati itu apa yang kita harus lakukan dalam kondisi semacam ini. Ibu dan Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita lihat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah firmankan bahwa Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Musim haji itu beberapa bulan yang dimaklumi. Padahal pelaksanaan haji itu secara inti itu tidak sampai 1 pekan. Jadi inti haji dari mulai niat sampai dengan selesai semua rukun dan syaratnya itu bisa 1 pekan. Tapi mengapa ayat Al-Quran menyebutkan ashhurun? Ashhurun jamak dari kata syahrun, beberapa bulan. Beberapa ulama mengatakan ini termasuk persiapannya Bapak Ibu. Bahkan miqat zamani itu dari mulai Syawal sudah bisa. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, hari ini tidak lama lagi kita sudah masuk dalam prosesi haji itu. Karena sekarang sudah Ramadan. Insya Allah bulan depan sudah Syawal. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita, faman farada fihinnal hajja, siapapun yang sudah menetapkan niatnya untuk berhaji. Artinya, Bapak Ibu yang sudah mendapatkan porsi, itu sudah masuk kategori ayat ini. Bapak Ibu yang sudah di SMS atau yang sudah dihubungi oleh travel bahwa Bapak Ibu insya Allah berangkat, masuk dalam faman ini. Siapa saja? Apa yang harus dilakukan? Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka kita sudah mulai harus menghindarkan diri dari perilaku rafas, dari fusuk, dari berbantah-bantahan. Mohon maaf,
Barangkali di media sosial ada yang mengucapkan kata-kata umpatan, apa bahasanya Pak, nyinyir, ada yang bertanya-tanya segala macam. Bahkan tidak sedikit yang sudah mulai keluar ungkapannya. Ini sudah tidak diperbolehkan dalam agama kita sesuai ayat ini. Maka kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Bapak Ibu yang saya hormati, dan siapa saja yang mengerjakan kebaikan Allah tahu. Mudah-mudahan silaturahim kita ini bagian dari kebaikan itu. Insya Allah nanti mudah-mudahan di akhir sesi kita akan buka sesi tanya jawab agar kita bisa mendapatkan banyak lagi kebaikan. Wa tazawwadu kata Allah, dan berbekalah kalian semua. Bapak Ibu sudah kumpul bekal belum? Bekal yang dimaksud bukan hanya bekal misalnya pakaian, makanan, atau bekal finansial yang lainnya, tapi Allah menyatakan fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Alhamdulillah kita bertemu dengan Ramadan. Nah, kalau kita lihat ayatnya, tujuan akhir Ramadan itu apa? La'allakum tattaqun. Agar kita semua menjadi orang bertakwa. Insya Allah hari ini sudah hari ke-23 kita masuk ke Ramadan. Jadi kalau kita mengumpulkan bekal takwa, mudah-mudahan sudah banyak tanda-tanda ketakwaan yang kita sudah raih di hari ini. Harapannya selesai Ramadan kita menjadi insan muttaqin, kita berangkat ke tanah suci benar-benar berbekal takwa. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyebutnya Ramadan tahun ini Ramadan yang istimewa. Musim haji tahun ini juga musim haji yang istimewa. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah tambahkan lagi kepada kita ujian. Ramadan kesempatan kita mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya. Bahkan Nabi sabdakan apa? Idza jaa Ramadhana futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatisy syayatin. Ramadan tiba, pintu surga dibuka. Kesempatan berbuat baik terbuka lebar. Pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ibu dan Bapak, nanti kalau kita sudah menunaikan ibadah haji dan haji kita mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Nah, surga itu sekarang sudah dibuka, Pak. Surga untuk orang-orang haji mabrur sudah dibuka. Bersegera nggak kita untuk mendaftarkan diri menjadi calon-calon penghuni surga itu? Itu sangat terlihat apa yang kita lakukan di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, ujian yang sekarang sedang kita rasakan bersama, COVID-19, Nabi sudah ingatkan. Apa kata Nabi? Ajaban li amril mu'min. Semua urusan orang mukmin itu ajaban, kata Nabi. Ajaib, mengagumkan. Kenapa? Inna amruhu kullahu khair. Karena semua perkara orang mukmin itu baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan itu enggak berlaku selain orang yang beriman. Mengapa? In asabathu sarra syakara. Orang mukmin kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, kegembiraan, dapat nikmat syakara, dia bersyukur. Fakana khairul lahu, dan itu baik. Wa in asabathu dharra sabara. Kalau dia mendapatkan musibah, bencana, malapetaka, sesuatu yang enggak menyenangkan, hal yang menyedihkan, sobar. Cuman itu, Pak. Syukur dan sabar. Kita bersyukur kita sudah masuk kuota. Kita bersyukur kita bisa bertemu dengan Ramadan. Kita bersyukur Allah titipkan kita rezeki. Kita harus sabar. Sekarang kita diuji dengan ketidakpastian keberangkatan, dengan musibah yang belum juga kunjung usai, dengan berbagai hal-hal yang membuat kita sedih. Dua pilihannya, syukur dan sabar. Insya Allah semuanya baik, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi ingatkan kepada kita semua, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallahu wa ma'alaihi khati'ah. Ujian yang menimpa orang beriman, baik pada dirinya, anaknya, maksudnya keluarganya, hartanya, sampai dia bertemu dengan Allah dengan tidak membawa satu dosa pun atasnya. Artinya apa? Kalau orang itu diuji, Pak,
sesungguhnya Allah sedang gugurkan dosa-dosa kita kalau kita sabar. Jadi pandemi COVID-19 ini salah satu di antara cara Allah untuk merontokkan dosa-dosa kita. Bahkan Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala kalau mencintai hambanya itu diuji. Ya, dan ujian itu menentui kualitas kita nanti. Bapak Ibu, kalau anak sudah ujian berarti sudah saatnya dia akan naik tingkat. Inna 'izamal jazaa'i ma'izamil bala. Besarnya ganjaran, besarnya reward itu tergantung besarnya ujian. Kalau ujiannya kecil, maaf hanya kena duri, mungkin beda dengan ujiannya yang sakit parah misalnya. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Dan sesungguhnya ketika Allah itu mencintai suatu kaum, Allah akan uji. Bapak Ibu, mari kita maknai COVID-19 sebagai tanda cinta Allah kepada kita. Allah cinta kepada kita, maka diberikan ini, dicintai. Kalau seorang anak misalnya maaf dijewer orang tuanya, maknai jeweran itu sebagai cinta. Kalau sudah dibiarkan semua, sudah tidak diurusi, justru itu kita tidak dicintai. Kalau kita ridho, faman rodiya falahur ridho. Kalau kita ridho dengan ujian ini, Allah akan ridho. Bapak Ibu, tiap hari kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Sebelum memohon surga, kita memohon ridhonya dulu. Inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kata kaum sufi ilahi, anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ridhomu yang aku cari. Dan nanti orang-orang yang dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Orang yang ridho kepada Allah, dan Allah ridho. Dalam surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita ridho, Allah juga ridho. Bapak Ibu, mohon tidak ada yang mengeluh dengan ujian ini. Kita ridho, kita terima. Kenapa? Kalau kita marah, kalau kita nggak suka, kalau kita misalnya menolak atau murka, Allah akan murka. Wa man sakhita falahus sakhatu. Tapi barang siapa yang murka, maka baginya juga murka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, kesabaran adalah yang kita harus lakukan. Berikutnya Bapak Ibu, dalam surah Al-Baqarah 216, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu baik bagimu. Artinya apa? Bisa jadi COVID yang kita semua nggak suka ini baik bagi kita. Ini dampaknya positif bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal sesuatu yang kamu sukai itu amat buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui. Kita semua tidak tahu, Bapak. Ibu dan Bapak yang saya hormati, sebagai penutup sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ibadah haji sering orang menyebutnya sebagai perjalanan suci. Ya. Dan Mekah, Madinah, tempat-tempat kita melaksanakan rukun, syarat, dan sunnah-sunnah haji adalah tempat suci. Makanya sering kita menyebutnya kita pergi ke tanah suci. Perjalanan suci menuju tanah suci, dan kita memenuhi undangan Allah Zat yang Maha Suci. Kita menjadi tamu-tamunya Zat yang Maha Suci. Nah, mari di saat bulan Ramadan yang berbarengan dengan ujian pandemi COVID-19 ini, kita jadikan proses pensucian diri. Kalau kita membersihkan diri kita dari semua dosa, semua noda, mudah-mudahan Allah menerima kita nanti di sana. Ketika talbiyah kita kumandangkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan suci. Orang yang dalam keadaan suci, doanya akan makbul. Semua taubatnya akan diterima. Permohonannya akan diijabah. Jadi mari kita sucikan diri kita, Bapak Ibu yang saya hormati. Dengan cara apa? Yang pertama,
di 10 hari terakhir yang tersisa, mari kita banyak melakukan amal soleh. Nabi mengingatkan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam redaksi yang lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa di siang harinya, qiyamul lail di malam harinya di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, mari kita lakukan amal soleh. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Mari kita berbagi kepada sesama. Mari kita banyak menolong orang lain. Karena al-hasanat itu yudhibnas sayyi'at dalam surat Hud ayat 114. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa gugurkan dosa-dosa kita. Dan yang ketiga, Ibu dan Bapak yang saya hormati, mari kita sabar atas semua musibah yang kita terima. Karena sesungguhnya sabar menerima musibah juga bagian dari cara kita untuk membersihkan dosa-dosa kita. Bapak Ibu, kalau sekiranya Allah takdirkan kita bisa berangkat haji tahun ini, insya Allah, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Haji kita ini mudah-mudahan haji yang istimewa, haji yang penuh dengan ujian. Semakin banyak ujian, semakin besar balasan yang kita akan terima. Al-ajru biqadril masyaqqah. Demikian kata kaidah fikih. Reward atau balasan itu tergantung besarnya perjuangan yang kita dapatkan. Ibu dan Bapak calon tamu Allah, calon haji-haji mabrur yang saya hormati, sebagai pengantar kiranya ini yang saya bisa sampaikan. Insya Allah nanti Ustadz Ali akan melanjutkan dan menyempurnakan. Setelah itu mudah-mudahan kita ada sesi tanya jawabnya. Hadarallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustadz Sugiarto. Ini semoga di bulan yang penuh berkah ini, ya, di mana tadi sudah jelas tujuan Allah memerintahkan kita untuk bersaum Ramadan adalah la'allakum tattaqun, untuk menjadikan kita lebih bertakwa kepada Allah, dan takwa insya Allah menjadi bekal terbaik untuk menuju tanah suci. Tetapi ini semua manakala kita meniatkannya ke tanah suci dengan satu tujuan, lillahi ta'ala. Hanya satu yang kita tuju adalah mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk dapat ridho Allah, ini pasti kita akan mendapatkan berbagai ujian. Agar betul-betul Allah melihat kita bahwa kita ini orang-orang yang benar, ya, orang-orang yang jujur di dalam mengatakan beriman kepada Allah. Allah mengingatkan kita di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami beriman, sedang mereka tidak diuji lagi. Walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzina shadaqu fala ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, jadi keimanan kita itu perlu diuji, Pak. Nah, ujiannya dengan saum Ramadan merupakan satu ujian. Saum yang betul-betul sesuai dengan syariah yang kita lakukan. Sebab ada orang yang bersaum Ramadan, laisa lahu min siyami ilal ju'al atas. Ada orang yang saum Ramadan sekedar rutinitas ritual saja, dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Hanya pindah makan, biasa makan siang, dia pindah ke makan malam. Tidak ada tujuan la'alakum tattaqun. Tidak dasari dengan iman wa ihtisaban, dengan keimanan dan kesungguh-sungguhan untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi harus dibuktikan keimanan kita. Nah, tadi ketika kita mendapat ujian apapun, yang disampaikan oleh Ustaz Sugiarto adalah bagi orang yang beriman, dan hanya orang yang beriman yang memiliki sifat ini adalah in asobatu sarra'u syakara fakana kharallah. Apabila dia mendapatkan sesuatu yang nikmat, yang menyenangkan, dia bersyukur kepada Allah, dan ini kebaikan untuknya. Wa in asobatu darra'u, ya, wa in asobatu darra'u sobaro fakana kharallahu. Dan apabila dia mendapatkan ujian sesuatu yang tidak enak, dia disikapi dengan sabar, sehingga dia juga mendapatkan kebaikan dari sikapnya itu.
Nah, kita yang akan menjadi tamunya Allah tentunya tamu yang ingin selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jemaah sekalian, tentu sikap yang terbaik adalah husnudzon kepada Allah yang tadi Ustaz sudah sampaikan di dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 216. Kemudian juga dalam surat An-Nisa ayat 19, fa'asa an takrahu syai'au wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ya, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Subhanallah, kita kadang tidak menyukai musibah-musibah ya, sesuatu yang tidak enak. Padahal di baliknya ada sesuatu yang terbaik buat kita. Ini tadi disampaikan juga, semoga ini Ramadan yang penuh berkah. Ditambah dengan ujian yang luar biasa, ini tetap kita husnudzon kepada Allah dengan mensikapinya dengan sabar, yang menunjukkan bahwa kita sungguh beriman kepada Allah dengan satu tujuan dalam kondisi apapun kita dapat ridhonya Allah. Nah, ini insya Allah kita akan mengambil hikmah yang terbaik, bersiap hati untuk menjadi tamunya Allah. Para jemaah sekalian, di lapangan kadang-kadang saya suka menemukan semua yang berangkat sudah kita kasih bekal bahwa berangkat ke tanah suci hanya satu tujuan lillahi ta'ala, semua siap menjadi tamu Allah yang mendapat ridhonya Allah. Tetapi ketika mendapat ujian tidak semua mensikapi dengan baik. Nah, ini yang harus kita waspadai. Contohnya, ketika kita membawa jemaah yang umroh atau yang berhaji, sampai di sana haid. Ketika sampai di sana haid, mereka menangis, mengeluh seakan-akan keberangkatan ke tanah sucinya itu tidak ada artinya. Nah, ini adalah kesiapan hati yang tidak baik namanya. Padahal kalau tujuannya lillah dalam kondisi apapun sesampai di tanah suci, baik dia itu haid atau dia sakit, ya tetap saja dia harus mengambil sikap yang menjadikan Allah ridho. Dengan cara apa? Disampaikan oleh Ustaz, kalau kita ridho, Allah ridho. Kalau kita ridho atas ketentuan, ini kan musibah ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah terjadi musibah kecuali atas izin Allah. Nah, kalau kita ridho atas ketentuan Allah, lalu mengambil sikap sabar, ikhlas, walaupun kita hakikatnya di tanah suci itu dia tidak ke masjid karena haid atau tidak ke masjid karena sakit, asal kita ikhlas ridho, tetap kita mendapatkan tujuan dari ibadah kita, yaitu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harusnya kita pegang. Kadang-kadang kita ritual itu menjadi tujuan, ritualnya menjadi tujuan, berangkatnya, ibadahnya, tetapi lupa pada hasilnya. Ya, ini semoga Bapak Ibu semakin kuat ya keimanan, semakin bisa mensikapi setiap keadaan agar dalam kondisi apapun kita tetap dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan, kalau kita ridho atas ketentuan Allah dan kita jujur mensikapi ujian sesuai dengan aturan Allah, tentunya kita akan mendapat janji Allah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 119 atau 119 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalikal fawzul azim. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang jujur, ya, karena kejujurannya. Jujur itu kita mengatakan musibah ini dari Allah, lalu kita sikapi dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridho. Jadi ketika kita mengucapkan iman, sikap kita juga harus sikap yang beriman. Itu jujur namanya. Bagi mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi mari kita dalam kondisi apapun, Bapak Ibu yang siap menjadi tamunya Allah, kita tetap siap dalam keadaan dalam kondisi yang menjadikan Allah ridho kepada kita. Sekali lagi, ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah, tidak dalam keadaan diuji, ini hal yang istimewa bagi kita. Semoga kita dapat mensikapi dengan baik, dan tujuan kita ke tanah suci semoga disampaikan Allah, dan semua jemaah tentunya meraih ibadah haji yang makbul dan mabrur. Amin ya rabbal alamin. Ini sekedar tambahan dari saya, semoga bermanfaat, dan Bapak Ibu silakan tentunya semoga ini bisa aktif semuanya untuk bertanya apapun yang Bapak Ibu
siap atau mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Di sini ada manajemen, juga ada kami sebagai pemimpin ibadah. Semoga kami dan manajemen bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Ustaz, saya Elivia dari Balikpapan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Elvia. Romi ya? Ya, betul. Yang mau saya tanyakan perihal haid bagi wanita, pada saat wanita mendapat haid pada saat ritual haji itu apa saja yang boleh, ibadah apa saja yang boleh dilakukan pada saat ritual itu, Ustaz? Ya, baik. Silakan Ustaz Sugiarto. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika wanita itu haid, apa saja ritual yang bisa dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Silakan Pak Ustaz Sugiarto. Dengan Ibu siapa dari Balikpapan tadi? Maaf Ibu. Ya, Elivia. Ibu Elivia. Ibu Elivia dan Pak Romi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Juga untuk ibu-ibu yang lain barangkali. Jadi salah satu di antara kodrat kaum Hawa adalah datang bulan, haid atau menstruasi. Dan ini adalah fitrah Ibu ya, ini fitrah. Pertama harus sadari karena ini fitrah, berarti kita harus ridho menerimanya. Nah, memang ada sebahagian ulama yang membolehkan kita untuk mengatur siklus menstruasi itu. Tentu ini nanti bisa konsultasi dengan bidan, dokter kandungan atau ahli medis yang menguasai bidangnya setelah kita tahu jadwal keberangkatan kita. Tapi ada juga yang alamiah saja, natural, tidak ada upaya apapun, apalagi misalnya itu akan dikhawatirkan mengganggu metabolisme tubuh atau ada kelainan kandungan dan seterusnya. Sekali lagi ini domainnya dokter. Ibu konsultasi ke dokter kandungan. Nah, dari sisi kami pembimbing ibadah menyampaikan bahwa semua hal itu diperbolehkan selama haid kecuali satu, sholat. Tentu sholat tidak boleh. Dua, tawaf. Karena sholat dengan tawaf itu sama. Nah, termasuk di dalam sholat ini adalah masuk Masjidil Haram karena akan dikhawatirkan najis di sana. Selebihnya boleh. Ibadah-ibadah yang lain boleh. Siti Aisyah bahkan itu wukuf acara puncak haji itu dalam keadaan haid. Jadi melempar jumroh dalam keadaan haid boleh. Mabit di Muzdalifah dalam keadaan haid boleh. Kemudian melewati mabit di Mina ketika haid juga boleh. Jadi yang tidak boleh itu hanya tawaf, sholat, masuk masjid. Nah, sebagian ulama lagi membaca mushaf Al-Quran yang full ayat ya, tidak boleh. Tapi kalau misalnya ibu-ibu ada Quran Android, ada terjemahan, sebagian membolehkannya. Jadi jangan sampai ini menghalangi ibadah kita di sana. Banyak ibadah-ibadah yang lain, berzikir, membantu orang, menolong orang. Seperti itu Ibu ya. Nanti insya Allah di buku panduan manasik kita itu juga ada bagian-bagian yang menyangkut tentang syarat-syarat rukun ibadah itu ya. Yang syaratnya suci itu hanya tawaf. Artinya kalau pada saat tawaf ibu suci, kemudian pas sa'i misalnya haid itu diperbolehkan karena sa'i tidak disyaratkan harus suci, hanya tawaf saja. Nah, kalau ingin mengatur jadwal, berarti harus tahu jadwal tawafnya. Insya Allah kita akan 2 kali tawaf. Pertama tawaf umroh, kalau kita haji tamattu', kemudian tawaf ifadhah. Ya, tawaf ifadhah. Seperti itu Ibu ya. Bisa dipahami saya kira? Alhamdulillah Ustaz. Tadi Ibu tadi disampaikan Ustaz bahwa yang terlarang adalah satu tawaf, kemudian sholat, kemudian memasuki masjid. Adapun untuk membaca Al-Quran, kalau tidak, yang dilarang adalah mushaf secara mutlak Al-Quran. Tapi kalau dengan Android dan ada terjemahannya di dalam Android itu Al-Qurannya, itu sebagian ulama membolehkan untuk dibacanya.
Jadi kalau bagi yang haid ketika berada di tanah suci masih banyak ibadah yang bisa dilakukan. Ya bisa berdoa, bisa berzikir, ya, bisa banyak beristighfar, bersolawat, dan tentunya banyak yang lain. Kecuali tadi adalah tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, dan tidak boleh memasuki masjid. Ini Ustadz, pengalaman yang lalu ada ibu-ibu yang temannya tahu kalau beliau itu sedang haid berada di Arafah. Karena malu ya, sehingga dia ketika di Arafah sholat zuhur, ya zuhur asar jamaah qashar, itu si ibu ikut sholat padahal dalam kondisi haid, ya kan? Nah ini karena dia malu katanya, kalau nggak sholat malu. Nah, ini tolong ya, bahwa sholatnya itu haram hukumnya Ustaz ya. Tidak sah ya, dalam keadaan haid, tidak sah dan haram hukum. Itu ya, baik. Silakan yang lain, barangkali ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gofar Pak, dari Balikpapan. Baik Pak Zaidul Gofar, silakan ya, Bapak. Betul. Mohon izin. Begini, saya kepingin tahu skenario apa yang dilakukan oleh RNA seandainya COVID-19 ini belum berakhir dan pihak Arab Saudi belum mengizinkan untuk kita berangkat pada tahun ini. Mungkin tadi penjelasan di awal ada yang kurang jelas, artinya skenario apa yang dijalankan oleh pihak travel seandainya katakanlah hal ini paling buruk tidak jadi tahun ini, apakah nanti bagaimana prosedur tahun berikutnya? Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Hajah Ati ada, Ustadz Ali, saya lihat Ibu Hajah Ati ada. Kalau ada Ibu Hajah Ati dari perwakilan manajemen, silakan Bu Hajah Ati. Ini ranahnya manajemen. Manajemen, iya betul Ustaz. Betul. Silakan Bu Hajah Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi mengikuti acara silaturahmi online Jamaah Haji Nera Group Insya Allah pemberangkatan 2020. Salam hormat dari kami semua, dari manajemen, dari founder kami Ibu Haja Irmawati. Mudah-mudahan kita semua dalam limpahan rahmat dan kesayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Amin. Bapak Ibu, untuk kedepannya untuk kondisi perhajian kita tahun ini sampai sekarang kami belum mendapatkan update dari kementerian dan dari Kerajaan Arab Saudi. Mohon doanya, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan untuk menjadi jamaah haji NRA Group dan jamaah haji yang insya Allah berangkat 2020 pada tahun ini. Amin. Insya Allah jika ada perkembangan kami akan update secepatnya ke Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan yang terbaik untuk kita semua. Amin. Untuk sekarang kami belum ada plan A, plan B, plan C karena kami masih menunggu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Gofar. Barangkali sedikit saja saya ingin tambahkan Bapak Ibu, travel itu tidak berdiri sendiri, banyak stakeholder-nya ya. Kita juga ada asosiasi, terus ada keterkaitan dengan Kementerian Agama, dan Kementerian Agama sendiri itu juga ada keterkaitan dengan anggota dewan gitu loh. Jadi sampai dengan detik ini insya Allah kami selalu pantau, tapi memang belum ada informasi yang secara resmi seperti apa, jadi atau enggak, belum. Dan ini adalah sifatnya dunia Bapak Ibu ya, sifatnya dunia. Jadi insya Allah kalau sudah ada informasi, secepatnya Bapak Ibu akan dihubungi oleh pihak manajemen. Apapun nanti informasi itu yang kita terima. Seperti itu ya Bapak Zaidul Gofar kira-kira. Silakan yang lain ya. Bapak Ibu. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semuanya. Pak, saya kasih. Saya cuma mau nanya ini aja Pak, apa paspor saya belum kasihkan Pak yang asli.
waktu itu mau ke sana, kantornya tutup. Jadi gimana ya? Baik, Bu Ati, mana Bu Ati? Bu Ati. Ya, Bu Haja Ati, silahkan. Ini paspor. Belum distorkan punya si Ibu. Saya, Bu, saya belum sempat mengantarkan. Karena kan kemarin mau antar ke sana udah keburu COVID ya, Bu ya. Keburu COVID ya, keburu tutup ya, Bu. Iya. Mau dititipin sama satpam agak worry juga sih, takutnya hilang karena dokumen ya. Iya, siap. Iya, betul. Disimpan aja dulu, Bu. Simpan aja dulu ya. Iya, baik, Bu. Iya. Iya, Bu, makasih, Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Agus dari Palembang. Oh baik. Alhamdulillah. Wong kita. Sehat Pak Kita bagus. Alhamdulillah. Ustadz atau dari manajemen terkait dengan pelunasan BPIH. Jadi kemarin kan ada batas waktu Pak sampai tanggal 30. Sementara kita tahap ketiga itu belum melunasi, karena saya tanya dari manajemen katanya jangan dulu gitu kan, jangan dulu dilunasi gitu. Nah kalau ini yang pertama kami tanyakan apakah kita itu sudah lunas belum gitu BPIH, sudah ditutupin. Kalau memang ini insya Allah tahun ini berjalan atau berangkat haji, sementara kita kan belum lunas itu. Nah itu kami mohon penjelasan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Haja Ati. Nah, mungkin ada Mbak Kokom. Nah, ya, atau Mbak Kokom ya. Ya. Baik, ada bidangnya masing-masing. Ya. Silakan Mbak Kokom. Sambil lanjut Pak, pertanyaan selanjutnya. Baik, boleh. Silakan Bapak Ibu yang lanjut. Nanti dirangkum jawabannya. Baik, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz Sukarto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Bapak. Apa kabar Pak Ustadz? Baik. Oh, Pak Tohari Balikpapan. Ya, silakan Pak Tohari Aziz. Mohon maaf, baru bisa masuk tadi, terbatas 100 audien tadi 100 jamaah. Oh baik. Maaf Pak, ini baru bisa nambah ini. Silakan. Apa kabar? Waalaikumsalam Pak Haji, Pak Tohari. Ya, sementara saya nyimak dulu. Oh baik Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya perihal penyetoran haji ya, yang pertama kedua kemarin kan untuk setor ke Depak ya. Untuk informasi selanjutnya itu kabar terakhir dari kita sudah setor Depaknya atau belum ya? Untuk update-nya. Dan itu kalau misalnya memang sudah, kan biasanya kan ada kwitansi lagi dari hasil penyetoran itu gitu. Jadi iya, betul Bu. Ya, Mbak Ati, Bu Haja Ati silakan. Mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu yang tadi. Atau Bu Kokom, silakan. Kokom mana? Bu Kokom atau Bu Haja Ati dari tim manajemen NRA Group. Halo. Ya, nah ini alhamdulillah. Silakan. Ya. Halo. Masuk Bu Ati, masuk sudah. Ya, kedengeran. Maaf, saya mewakili Mbak Kokom karena memang saya mewakili Mbak Kokom bahwa alhamdulillah untuk jamaah haji kita NRA Group kami sudah melakukan pelunasan ke Depak semuanya. Baik jamaah yang sudah melunaskan, yang belum melunaskan 8.000 ke NRA, kami sudah membayarkan ke Depak semuanya 8.000-nya.
Ya. Kemudian untuk jamaah yang belum melakukan pelunasan boleh melakukan pembayaran transfer ke rekening NRA. Dan berarti fase untuk pelunasan yang 8.000 sudah lewat, tetapi kalau masih ada yang belum bayar 8.000, mohon untuk melakukan pembayaran ke rekening NRA. Dan jika ada Bapak Ibu yang ingin melakukan pelunasan paket, ya, yang paket An-Nur, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Amin, boleh melakukan pelunasan paling tidak 1 Syawal 2001 Syawal nanti Lebaran, ya, batas waktunya. Tapi Ini kalau untuk ada yang 8.000 yang ke Depak sudah kami lunaskan ke Depak. Ya, ya. Tadi ada yang minta bukti kan Pak, bukti pembayaran. Yang boleh, sudah bayar. Dikirim atau nanti pada saat kan terakhir informasinya pada saat manasik selanjutnya nanti akan dibagikan gitu ya. Cuman kan ya. Jadi batas pembayaran untuk paket boleh Bu, kalau kita nanti. Ya, halo. Ya. Ya, silakan Bati. Masuk Bati, dah. Oh, masuk ya? Ya, masuk. Ya, Pak. Bisa kirim Bu via WA, bisa di WA ke nomor Mbak Kokom yang Bapak Ibu sudah punyai untuk meminta bukti transfer atau pelunasan ke Depak. Oh, langsung ke Bu Kokom berarti ya? Bu Kokom, Ibu. Boleh. Iya. Iya, untuk konfirmasi pelunasan Bapak Ibu bisa ke Mbak Kokom. Itu untuk pelunasan bukannya kita nunggu dulu untuk kepastiannya dari pemerintah gitu apa gimana? Apa harus tetap dijalankan sebelum tanggal 1? Kalau yang pelunasan ini kalau 8.000 harus. Enggak, 8.000 kan udah yang ya. Sisanya ya. Yang sisanya berarti yang untuk kalau paket. yang sisanya boleh menunggu sebentar Bu sampai ada kepastian berangkat. Jadi nggak harus. Ya. Iya. Bu sudah jelas Bu? Sudah jelas Pak, makasih. Ya, silakan yang lain. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Endang Sri Budiastuti dari Pondok Pinang, Ustaz. Silakan. Ya. Ya, mau nanya Ustaz. Kebetulan waktu itu kan saya suruh ini general check up Ustaz. Terus kebetulan ada masalah COVID-19 ini. Itu nanti apa enggak bilangnya persiapannya apa enggak gerubak-gerubuk ya Ustaz? Saya berdua sama suami belum ini. Ya. Penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ati, bagaimana ini? Medical check up Bu, ya. Medical check up belum nanti aja. Iya. Enggak nanti enggak gerubak-gerubuk. Kan nggak boleh kemana-mana nih, Ibu. nanti aja apa-apa, kondisi saya aman belum. Bapak Ibu. Iya. Terima kasih Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Assalamualaikum. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi dari Balikpapan Ustaz. Silakan Pak. Saya mau nanya ini Ustaz masalah antara haji kiron, haji ifrad sama haji tamattu Ustaz. Itu apa perbedaannya dan yang akan kita laksanakan masuk kategori yang mana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Ustaz. Ya, baik Pak Romi, terima kasih. Mohon maaf karena memang manasik belum sampai ke Balikpapan ya. Jadi ada 3 cara haji yang kita temukan dalam literatur fikih ya Pak ya. Pertama mungkin yang kita harus ketahui, haji itu berbeda dengan umroh. Bapak Ibu yang sudah pernah umroh itu kan hanya ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul. Jadi kalau kita misalnya mikot dari Madinah zuhur itu paling tengah malam sudah selesai ya. Prosesinya paling sekitar 2,5 jam sampai 3 jam selesai. Nah, sedangkan haji itu harus ada umrohnya Pak.
Jadi kalau orang umroh nggak ada hajinya, tapi kalau haji harus ada umroh. Jadi namanya haji dan umroh. Makanya perintah Quran wa atimul hajja wal umrata itu satu paket, Pak. Nah, di dalam menentukan pilihan kita mau umroh dulu atau haji dulu atau haji dan umroh sekaligus atau haji belakangan haji duluan umroh belakangan, itu namanya jadi tamattu kalau umrohnya duluan. Nah, biasanya tahun yang sudah kita itu memilih haji tamattu, Pak. Kita tiba langsung umroh sampai tuntas. Demikian juga saudara-saudara kita yang haji reguler, rata-rata kalau gelombang awal itu tamattu. Jadi kita langsung umroh. Selesai umroh, kita tahallul, kemudian lepas baju. Baju dilepas, sudah pakai pakaian biasa, boleh pakai wangi-wangian, boleh pakai pakaian biasa seperti sehari-hari gitu. Sedangkan kalau lagi mikot kan nggak boleh. Nah, nanti tanggal 8 Zulhijjah ya, pas saat tarwiyah kita baru niat haji. Itu namanya haji tamattu. Niat haji berarti kita pakai pakaian ihram lagi. Mikotnya cukup dari pemondokan, langsung kita tarwiyah ke Mina, kita ke Arafah wukuf, langsung kita melempar jumroh, kita langsung mabit di Mina, dan seterusnya. Jadi mendahulukan umroh dulu, baru kemudian haji. Itu namanya tamattu. Saudara-saudara kita yang gelombang 2, yang reguler, yang langsung ke Madinah, itu hajinya adalah haji ifrad, Pak, misalnya. Ada juga saudara-saudara kita yang domisili di sekitar itu hajinya qiron. Apa itu? Kalau ifrad, begitu datang langsung haji, umrohnya belakangan. Nah, kalau qiron, itu niat umroh dan haji sekaligus. Jadi kalau Bapak datang, kemudian sudah niatnya haji dan umroh, Bapak nggak lepas-lepas pakaian ihram sampai selesai. Kira-kira seperti itu, Pak ya. Insya Allah di buku panduan manasik yang kami sudah keluarkan, saya nggak bawa contohnya, yang sudah terbitkan RA, itu semua ada, dan biasanya nanti kalau sudah manasik kita akan jelaskan lebih detail lagi Bapak ya. Tapi paling nggak sebagai gambaran umum lebih kurang seperti itu. Jadi mudahnya gini Pak, kalau tamattu umroh dulu baru haji, kita lakukan itu. Kalau ifrad haji dulu baru umroh. Kalau qiron haji dan umroh sekaligus. Ya. Bagaimana tadi Pak Roni ya, Pak? Sudah jelas Roni, Pak. Ya, alhamdulillah, sudah jelas Ustaz. Terima kasih. Ya. Silakan yang masih ada waktu, yang lain. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, Pak Ustadz Ali dan Pak Ustadz Sugiarto. Iya. Saya Riana Ayu ini dari Balikpapan. Mungkin silakan. Terkait dengan sampai dengan saat ini kan belum ada kepastian berangkat atau enggaknya ya. Terus kemudian kapan kita berangkatnya. Padahal mungkin sebenarnya banyak sekali ilmu yang harus kita siapkan, apa-apa yang perlu kita pelajari. Jangan sampai nanti pas saat berangkat bekal ilmu kita itu belum maksimal. Nah, kalau diperkenankan, tadi kan sudah disampaikan bahwa Ustadz Sugiarto sudah menyiapkan buku terkait dengan panduan manasik. NRA Bu, NRA sudah menyiapkan. NRA, betul. Baik. NRA sudah menyiapkan buku terkait dengan panduan manasik. Tapi sampai dengan saat ini kan belum terdistribusi ya Ustadz ya. Kalau diperkenankan mungkin kita biar bisa sambil mempelajari secara mandiri, mungkin bisa di-share apakah dikirimkan, atau kalau misalnya memang ada soft copy-nya mungkin juga bisa dibagikan kepada kami calon jamaah haji biar kita bisa sambil mempelajari. Terus kemudian juga mungkin usul juga agar informasi terkini itu bisa diupdate oleh seluruh calon jamaah haji, mungkin bisa dibentuk grup wadah, apakah itu WA, grup WA atau apapun itu, tapi intinya informasi maupun pertanyaan ataupun hal-hal yang memang perlu diketahui oleh seluruh jamaah haji, calon jamaah haji dapat segera di-share secepat mungkin dan diketahui oleh
semua calon jemaah haji. Mungkin sementara itu, terima kasih. Baik Ibu, akan lanjut tadi mungkin cabang Balikpapan hadir Ibu Yanti. Jadi buku apakah bisa didistribusikan? Kemudian yang kedua grup ya. Kalau Samarinda sepertinya ada grup itu, Pak? Ada ya? Ya. Insya Allah nanti bisa di follow up Ibu. Mudah-mudahan sudah nuansa mau berangkatnya ada ya. Cuman pesan saya kalau nanti sudah bentuk grup ya, khusus grup untuk manasik haji Bapak Ibu ya. Kalau jualan kue lebaran jangan di situ gitu ya. Jadi kalau termasuk hal-hal yang non manasik enggak. Insya Allah nanti bisa ditindaklanjuti oleh tim manajemen Ibu Riana ya tentang buku dan tentang WhatsApp grup ya. Alhamdulillah usulan yang sangat bagus. Ya silakan Ustaz. Mungkin Ya, soft copy-nya Bu. kalau bisa Pak. Soft copy-nya bisa katanya. Ya itu ada di manajemen semua. Nanti mungkin bisa itu. Bisa kita share nanti di medsos NRA juga bisa. Baik, terima kasih. Ya, sebentar Bu Riyati. Riana. Ya, Bu Riana. Bu Riana dari Rianti ya Bu. Riana Pak. Bu Riana ya baik Bu Riana. Di dalam Al-Quran Allah berfirman wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi janganlah kita melakukan sesuatu yang tidak punya pengetahuan di dalamnya. Jadi betul apa yang kata Ibu, kita harus betul-betul persiapan ilmu untuk berangkat ke tanah suci. Jadi mohon maaf karena ini kondisi yang seperti ini Ibu. Jadi Ibu pun nanti bisa beli kalau belum sampai dari NRA, kalau memang ada buku yang bisa Ibu beli atau mungkin ada ustadz yang bisa Ibu di sana yang terdekat bisa Ibu hubungi, atau kami juga para Ustadz Sugiarto, saya dan seluruh pembimbing NRA senang kalau memang ada pertanyaan dari Ibu atau ingin bimbingan secara khusus. Mungkin melalui WA dan sebagainya, insya Allah kami senantiasa senang ya untuk membimbing Ibu sekalipun kita tidak berjumpa, tapi mungkin melalui WA dan sebagainya. Jadi kalau ada buku, Ibu boleh Ibu baca-baca tentang mengenai berhaji ya, tetapi Ibu mungkin harus bertanya juga kepada kami bagaimana tentang buku ini, rujukannya ada atau bagaimana, benar atau tidak ya. Ini jadi Ibu tidak terbatas pada buku yang kami nanti bagikan. Kalau bisa dari sekarang Ibu udah mulai baca-baca buku-buku mengenai tentang haji ya. Terima kasih. Silakan Ibu. Ibu Diati dari Balikpapan. Ibu Diati ya dari Balikpapan. Silakan Ibu. Diati. Ya. Saya mau nanya Pak Ustaz. Ini saya sudah mau berhaji, ini sudah selesai semua, maupun setorannya, mau periksa kesehatannya, sudah setor semua. Itu bagaimana kalau nanti jadi kita berangkat, apakah kita mengurus lagi atau diulang atau bagaimana? Baik. Silahkan Bu Hajah Ati. Iya. Ya, sebentar ya Bu Hajah Ati yang menjawab. Bu Hajah Ati. Monggo silakan Bu Marianti ya dari Balikpapan. Ya. Ya, sebentar Ibu mungkin ada gangguan nih Bu Hajah Ati. Misalnya ranah manajemen ya Bu yang harus menjawab mengenai ini. Jadi Ibu semuanya kan sudah selesai ya Bu? Sudah. Silakan. Gimana Pak Ustadz Sugiarto? Pak Dirgam? Nggak masuk. Untuk kalau berarti tadi kurang jelas pertanyaannya Bu, keputus. Iya. Jadi gini, ya silakan Bu disampaikan lagi. Gini Bu Haji, saya nanyakan. Saya waktu ini mau berhaji, saya bilang saya soal setoran maupun kesehatan sudah selesai semua. Apakah nanti sewaktu-waktu tiba-tiba
kita jadi berangkat, apakah kita mengurus lagi atau bagaimana? Setoran semuanya sudah. Sudah. Sewaktu-waktu tidak jadi berangkat, apakah semuanya nanti akan diulang lagi? Iya. Insya Allah nggak ada pengulangan lagi, Bu. Tinggal lanjut aja. Oh, alhamdulillah kalau gitu. Iya. 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 Saya ikut NRA terus, Bu Haji. Oh, makasih banyak Bu Haji. Saya pernah umroh sama Bapak, berangkat sama anak Bapak. Masya Allah. Alhamdulillah. Bu. Setia dengan ajaran. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setia sekali, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Iya, saya dari Balikpapan, Pak. Ini Dengan sebenarnya siapa? saya dengan Ibu Dewi, cuman saya ini mewakili orang tua saya. Orang yang berangkat ini kedua orang tua saya. Ya, silakan, kemarin Bu. kan Silakan. tinggalnya di Berau, cuman saya daftar di NRA Balikpapan dengan Balikpapan. PIC Bu Yanti. Sebenarnya saya checklist sih di Kemenak kan 2021. Hanya saja ada kabar dari Jakarta bahwa jadi cadangan orang tua saya. Nah, itu kemarin jadi cadangan juga udah bayar untuk pelunasan Kemenaknya. Jadi $8.000 keduanya sudah bayar. Cuman ini dia, karena COVID ini kan juga kita agak komunikasi juga agak bingung karena nggak pasti ya. Jadi terus cadangan orang tua saya nanya, biasanya kan kalau yang sudah positif 2020 kan otomatis cek kesehatan nih Pak Ustadz, Bu Ati mau tunjuknya. Nah kan udah medical check up, segala suntik meningitis. Nah kalau yang cadangan ini gimana ya kabarnya? Soalnya kan kita juga nunggu kepastian nih, tapi sih berharapnya insya Allah kalau misalnya rezeki nggak kemana, ya pengennya 2020 ini secepatnya orang tua juga bisa berangkat gitu. Jadi gimana nih Bu Ati, misalnya kayak medical check up, suntik itu kabarnya gimana ya? Itu aja Bu Ati yang saya mau tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu dari Balikpapan yang mewakili orang tua dari Berau ya Bu. Untuk sekarang ini untuk pelunasan cadangan memang kami diharuskan untuk melakukan pelunasan ke Depak sama statusnya dengan yang sudah positif berangkat. Jadi harus melakukan pelunasan $8.000. Insya Allah itu nggak ada masalah. Nah, biasanya sih pengalaman sebelum-sebelumnya untuk yang cadangan insya Allah berangkat Bu. Seperti tahun-tahun lalu juga. Amin. Peluang untuk berangkat itu lebih besar daripada nggak berangkat untuk yang cadangan. Amin. Demikian tahun-tahun sebelumnya. Kemudian untuk persiapan kami karena memang pengumuman cadangan itu kan menyusul. Jadi untuk jamaah Jakarta misalkan yang sudah positif berangkat itu sudah manasik. Terus ada pengumuman cadangan tambahan itu belum manasik. Insya Allah untuk materi manasik insya Allah tidak akan ada yang tertinggal, tetap kami susulkan. Apalagi daerah contoh saya itu belum manasik, nanti akan diadakan manasik digabung dengan jamaah yang sudah positif berangkat. Insya Allah Bu, untuk bekal-bekal ilmu manasiknya tidak tertinggal. Demikian pula untuk untuk medical check up, insya Allah akan kami susul sebelum pemberangkatan. Oke, iya. Terima kasih Bu Ati infonya. Terus tadi usulnya Ibu yang dari Balikpapan kalau grup WA, WhatsApp grup ya? WhatsApp grup untuk Balikpapan juga saya senang aja dengar. Jadi supaya ini kita lebih update gitu infonya gitu. Terima kasih Bu Ati, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 11:06, Pak Ustadz Sugiarto, Wati. Kalau masih ada pertanyaan silahkan Pak Ustadz. Silakan, masih ada waktu ya. Pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Sugiarto. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Saya Incik Pak dari Makassar. Pak Krista, Pak Ustadz. Ini ada double Pak, coba di ini. Pak Krisna dulu. Oke. Setelah itu baru yang dari Makassar. Silakan Pak Krisna. Terima kasih Pak Ustadz. Ingin menanyakan saja, sumpama kalau kita insya Allah tahun ini berangkat. Amin. Dan kita di tanah suci. Nah kan kalau di Indonesia pada saat Lebaran Haji atau Idul Adha itu kan ada yang motong kambing Pak Ustadz ya bagi yang mampu.
Nah, kalau kita di Arab Saudi pada saat kita berangkat haji, apakah kita diwajibkan atau disunahkan untuk memotong hewan kurban, Pak Ustadz? Gitu. Nah, kalau memangnya diwajibkan atau disunahkan, ya kita harus mempersiapkan anaknya atau bagaimana itu, Pak Ustadz. Itu saja, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Krisna dari mana tadi? Balikpapan, Pak ya? Mana? Makassar. Dari Jakarta, Pak. Oh, Jakarta. Jakarta. Pak Krisna, menyembelih hewan kurban itu sunnah muakkadah. Halo, Jadi assalamualaikum. sunnah yang Ustadz, sangat berarti dianjurkan. Kalau sekiranya mampu dan ada kelebihan rezeki, sangat-sangat bagus laksanakan di sana. Dan nanti mekanismenya Bapak cukup membayar kepada petugas yang kami tunjuk. Atau kalau di sana ada bank, tapi biasanya agak sedikit repot ya, Bapak juga bisa bayarkan ke bank dan nanti itu yang menunaikan adalah panitia. Seperti itu. Bagaimana kalau misalnya Bapak di tempat tinggalnya juga diharapkan bisa kurban misalnya, ya di dua tempat lebih bagus ya, mungkin atas nama Ibu di tanah air, satu tanah suci, dua-duanya bagus. Karena yang Bapak Ibu kurbankan di sana itu biasanya juga akan didistribusikan kepada negara-negara miskin yang membutuhkan. Jadi tetap dianjurkan, Pak, tetap dianjurkan kurban itu, dan itu di luar harga paket, Pak. Jadi nanti ada khusus harganya berapa dolar atau berapa realnya nanti bisa ditanyakan ke kantor, insya Allah. Jadi kami akan tunaikan insya Allah, nanti ada panitia yang mengurusnya. Seperti itu. Yang dari Makassar tadi Bapak, gitu Pak Krisna ya, bisa dipahami Pak ya? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama-sama Pak Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Enci, Waalaikumsalam silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik, Pak. Alhamdulillah kita rencananya berangkat suami istri. Amin. Saya dari diskusi ini saya lihat saudara-saudara kita kayak di Balikpapan dan di Jakarta maupun Bekasi itu mereka sudah melakukan medical check up. Kami di Makassar belum ada sama sekali. Ini minta informasi apakah itu akan dilaksanakan nanti atau memang dapat dilaksanakan di awal. Terus mohon maaf Pak, ada dua pertanyaan. Pertanyaan saya berikutnya begini. Kalau seandainya Allah mentakdirkan bahwa tahun ini kita tidak jadi berangkat dan itu digeser ke tahun berikutnya, apakah ada kemungkinan ada tambahan biaya lagi? Karena ini maksud saya ini bukan hitung-hitungan untuk beribadah, tetapi ini hitungan-hitungan untuk kesiapan kita, Pak. Apalagi kan kita tahu sendiri bahwa pembayaran melalui dolar dan perekonomian kita tidak bisa jamin, di mana itu bermain sangat cepat. Nah ini yang saya mau tanyakan, apakah kalau misalnya kita ditakdirkan oleh Allah tidak bisa berangkat tahun ini, Saudi Arabia tidak membuka haji untuk tahun ini, terus tahun depan alhamdulillah COVID ini sudah berlalu, kita berangkat tahun depan misalnya, apakah ada tambahan biaya lagi untuk itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atik ngomong. Baik, Berarti Assalamualaikum, nanya dulu sekalian mumpung. Oh ya. Kalau misalnya jadi berangkat, insya Allah itu tanggal 25 apa tanggal 24 ya? Al-Amin. Sekalian jawab. Ini saya harus buka data Bu, saya nggak lupa ya. Waktu itu udah di-share. Oh gitu. Iya. Yang jelas kita terakhir berangkat itu tanggal 4 Zulhijjah. Oh, 4 Zulhijjah ya terakhir ya? Iya. Okay. Iya, itu terakhir pemberangkatan, terakhir pesawat landing di Arab Saudi, Bu. 4 Zulhijjah. Iya. Baik, tadi untuk pertanyaan yang dari Bapak dari mana ya, yang mengenai medical check up, apakah bisa di awal atau nanti? Sebenarnya ini bisa di awal dan bisa juga nanti, Pak. Tapi karena kondisi seperti ini, jadi kita menyesuaikan dengan kondisi. Jadi mau tidak mau, yang belum medical check up nanti bisa setelah kondusif kita bisa medical check up karena kondisinya memang seperti ini. Kita mau medical check up sekarang juga kan nggak bisa ya, Pak.
Nah, kemudian untuk apakah ada penambahan biaya jika pemberangkatan ditunda tahun depan? Kami selaku penyelenggara sangat berharap tidak ada penambahan biaya, karena ini yang tadi Pak Sugiarto sampaikan bahwa travel tidak berdiri sendiri. Ini ada beberapa stakeholder, termasuk dari penerbangan, dari perhotelan, dari Kementerian Arab Saudi. Kami berharap, dan ini juga insya Allah kami akan disupport oleh asosiasi, bahwa mudah-mudahan tidak ada penambahan biaya untuk pemberangkatan apabila terjadi penundaan pemberangkatan untuk tahun ini menjadi tahun depan 2021. Mohon doanya, Pak. Halo? Iya, Halo? Bu. Terima kasih banyak, Bu. Bisa dipahami, Pak. Oh ya. Ya. Baik. Baik, Bapak Ibu. Mungkin yang Samarinda Balikpapan sudah saatnya memandang azan zuhur atau belum ini, Pak? Sudah jam 12.12 ya. Sudah dulu. Ya. Kami izin dulu. Waktu zuhur ya, baik. Oh ya, baik. Tambahan Siap, siap. dari kami manajemen, Bapak Ibu, insya Allah nanti ada lagi tausiah online dan silaturahim online jamaah haji 2020. Insya Allah hari Senin ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, silahkan bergabung lagi. Mudah-mudahan akan mendapatkan update terbaru dari manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu Ati, jam berapa hari Senin, Bu? Hari Senin jam 12:30 kalau nggak salah. 12:30. Iya. Nanti akan diinfo, Siap. insya Allah akan di. Iya. Assalamualaikum, mau nanya Ustaz. Baik, silakan Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini saya Antam di SD. Mau nanya kalau misalnya, insya Allah kalau jadi ya tahun ini berarti pembayaran saya kan Depak udah lunas. Nah, sisanya itu kapan ya Ustaz terakhir? Bu Ati, silakan. Ya Pak, untuk pelunasan paket kita masih fleksibel Pak, karena kantor juga masih tutup. Ya, kalau Bapak mau melakukan pembayaran silakan ditransfer. Kalau misalkan mau menunggu kepastian juga boleh silakan. Oh ya baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, masih ada yang bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustain Ustadz. Kami berdua istri daftar di Makassar waktu itu, tapi sudah sekarang tinggal di Jakarta. Kami baru paham juga kalau untuk region Jakarta udah ada beberapa kali manasik ya. Mohon info mungkin kalau manasik yang berikutnya mungkin bisa diselenggarakan online atau gimana Ustadz, supaya kami ada pemahaman, karena mungkin kita yang di daerah daftarnya jadi tertinggal. Yang kedua mungkin kami setuju ada WA group atau apa supaya informasi bisa cepat terus-menerus kami bisa dapat Ustadz. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mohon maaf karena biasanya kan kami itu mengadakan manasik yang yang di Jakarta dulu, baru kami keliling ya Pak untuk ke daerah, ke Makassar, ke Balikpapan, ke Samarinda gitu Pak. Ditugaskan ustadznya, gitu Pak. Jadi ini karena kemarin baru terjadi wabah COVID-19 ini, jadi terhenti lah Pak. Di Jakarta pun manasik hanya baru berapa kali dan belum kepada materi. Dari silaturahim aja karena Ramadan Pak, silaturahim Ramadan gitu. Jadi untuk daerah biasanya sudah Ramadan kita keliling Pak ke daerah-daerah itu untuk memberikan manasik. Insya Allah sekarang karena terjadinya musibah ini kita memulai hari ini untuk manasik secara online ini Pak. Oh iya. Maksudnya Pak, kalau daftarnya di Makassar, sekarang tinggal di Jakarta kan juga tidak membatasi region manasiknya. Mungkin untuk lebih tepatnya barangkali online saja Ustadz, mungkin lebih baik.
biar semuanya bisa ikut gitu Ustadz. Iya Pak, sementara kita betul. Iya Pak, sementara kita online ini untuk manasiknya Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Iya Pak. Ustadz, saya bantu jawab. Iya. Saya bantu jawab Bapak silakan Pak. Makassar. Mustain dari Makassar. Yang manasik sebelumnya Bapak itu belum termasuk ke inti materi juga, dan ada beberapa jamaah juga yang belum ikut manasik karena cadangan yang saya bilang tadi. Jadi pengumumannya belakangan. Kemudian jadi belum menerima materi manasik. Dan sekarang ini pertemuan kita melalui Zoom itu untuk selama bulan Ramadan lebih ke silaturahim, menyapa jamaah haji kita Nera Group. Insya Allah nanti setelah Ramadan akan ada lagi pertemuan-pertemuan yang lebih ke arah manasik ilmu haji, insya Allah Pak. Nanti akan kami bless lagi jadwalnya sekaligus dengan materinya. Terima kasih Pak Mustain. Assalamualaikum Ustadz, Usul Ustadz. Ya, silakan Pak. Ya, saya Pak Agus Ustadz dari Kebagusan. Oh, dari Kebagusan, Jakarta ya Pak? Ya Ustadz, insya Allah pemberangkatan kita ini nanti kan bisa menggunakan sebuah model-model kayak plan A, plan B, plan C. Nah, salah satu plan yang mungkin harus diantisipasi oleh manajemen, saya mengusulkan seandainya ini mungkin pemerintahan Arab Saudi atau pemerintahan kita Indonesia sendiri menghendaki sebuah administrasi baru atau persyaratan baru seperti misalnya bebas COVID misalnya seperti itu alangkah baiknya diantisipasi oleh manajemen, disediakan secara kolektif di mana yang ditunjuk sehingga nanti hasil dari surat itu nanti tidak menjadi merepotkan gitu, dalam arti mungkin hasil dari masing-masing itu kalau tidak kolektif bisa berbeda-beda. Itu maksud saya Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Ati silakan. Ada usulan dari Pak Agus. Ya. Saya kurang nangkep Pak poinnya Pak. Oh boleh. Jadi saya ambil poin aja. Jadi seandainya nanti ada plan yang mengharuskan keberangkatan itu sudah dibuka oleh pemerintahan Arab Saudi dan pemerintah Republik Indonesia, tetapi harus menyertakan sebuah surat keterangan kesehatan bebas COVID-19 misalnya begitu Bu. Sehingga saya mengusulkan kepada manajemen untuk bisa dibuat kolektif supaya hasil yang diberikan oleh dokter itu bisa seragam gitu, bisa tidak menimbulkan perbedaan-perbedaan sehingga itu bisa menghambat gitu. Terima kasih. Oh, insya Allah siap Pak, siap. Insya Allah. Bagus Pak, terima kasih banyak sarannya Pak. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengkoordinir untuk membuat surat keterangan bebas COVID sebagaimana halnya dengan medical check up untuk Jakarta. Mohon maaf, Jakarta medical check up kami kolektif sehingga lebih memudahkan ke jamaah. Insya Allah kalau misalkan nanti ada kemungkinan persyaratannya harus bebas COVID, insya Allah kami akan bantu untuk mengkoordinir lagi. Terima kasih Pak Haji. Ya, tambahan sedikit Bu, kenapa? Karena ini saya kira perlu dibuat satu ya mungkin semacam kayak hal yang sungguh-sungguh penting. Kenapa? Saya melihat begini. Kalau COVID ini nanti memang belum bisa ditemukan vaksinnya, atau memang vaksin itu kalau ditemukan kan juga belum bisa langsung dibekalkan gitu, disuntikkan. Nah, untuk itu makanya saya melihat juga tidak serta-merta kita sudah merasa yakin gitu, dalam arti bisa manajemen, bisa pemerintah Indonesia, pemerintah Arab Saudi itu butuh bekal keterangan itu gitu maksud saya. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih banyak Pak sarannya Pak, insya Allah Pak. Amin. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, saya mewakili istri saya yang dari Kerawang. Mau menyampaikan mungkin khususnya Mbak Ati ya. Mbak Ati, ya, apa nggak sebaiknya untuk seminar ini kita menggunakan Webex ya, tidak menggunakan Zoom. Mungkin Mbak
AT atau manajemen bisa ada isu kurang bagus terhadap Zoom gitu. Mungkin bisa gunakan Webex lah. Mungkin saya saran sih. Makasih Mbak Ati. Makasih Pak Dokter. Terima kasih sarannya Pak. Baik, saya akan diskusikan dengan tim IT kami Pak. Kebetulan ada monitor di sini Pak. Ya. Makasih Pak Dokter. Terima kasih Mbak Ati. Sehat Ya selalu. Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. Salam buat Ibu Pak. Ini Ibu. Ibu Mana doa ibunya? aja. Lanjut Pak Ustadz. Ya, silakan. Masih ada waktu ini dari manajemen bagaimana? Sudah jam 11.23. Ya, sudah menjelang lohor Pak Ustadz. Ya, Nanti Pak ada Dirham, lagi hari Senin. gimana? Ya, makanya. Baik. Apa ditutup dulu untuk Ya. hari ini? Baik. Ustadz Sugiarto. Baik Ustadz, gimana? Kita sudahi Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, karena waktu sudah jam 11.23 nih Ustadz. Baik. Baik Ustadz, silahkan. Baik, alhamdulillah para jemaah sekalian, untuk silaturahim kita pada hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Semoga seluruh jemaah untuk berikutnya bisa mengikuti acara silaturahim ya dengan calon jemaah dari manajemen dan para ustadz. Insyaallah kami berusaha untuk memberikan pembekalan guna kesiapan kita untuk menjadi tamunya Allah. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian untuk berbekal diri menuju tanah suci dengan satu tujuan adalah lillahi ta'ala, kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah untuk hari ini, insyaallah hari Senin ya. Betul ya Ustaz? Ya, Mbak Ati, mohon maaf. Hari Senin tadi waktunya nanti akan diumumkan ulang Ustaz, ada di place lagi nanti. Ya, Ustaz. Baik, untuk waktunya. Nah, mohon kesediaan para jemaah sekalian untuk senantiasa ikut dalam silaturahim ini karena ini sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Ya, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Ustaz Sugiarto. Hanya dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat Engkau ya Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang barokah, nikmat kesempatan, dan juga berbagai nikmat yang kami tidak sanggup menghitungkannya ya Allah. Ya Allah, jadikan dengan segala nikmat itu membuat kami semakin dekat dengan-Mu ya Allah. Jadikan dengan segala nikmat itu membuat kami semakin rajin beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan sampai nikmat yang Kau titipkan kepada kami membebani hidup kami, baik dunia maupun akhirat. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur atas semua nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa sabar atas semua ujian yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jika sekiranya kami adalah termasuk yang Kau takdirkan bisa berangkat ke tanah suci tahun ini ya Allah, kami mohon kepada Engkau bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan jiwa kami ya Allah, bersihkan niat kami ya Allah, bersihkan semua dosa dan noda yang menempel dalam diri kami ya Allah, sehingga Engkau benar-benar bisa menerima kami ya Allah,
menjadi tamu-Mu di tanah suci ya Allah. Ya Allah, kami sadar kami bukan hamba-Mu yang bersih. Kami bukan hamba-Mu yang soleh. Kami bergelimang dengan dosa ya Allah. Untuk itu di bulan Ramadan yang penuh dengan maghfirah-Mu ini, kami mohon kepada Engkau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni jika ada di antara kami yang pernah syirik menyekutukan-Mu ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami ada yang pernah durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampuni jika ada di antara kami yang pernah berbuat zalim kepada sesama kami ya Allah. Ampuni ya Allah jika pernah ada yang tidak halal yang masuk dalam perut kami ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami yang pernah tidak setia dengan pasangan kami ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami yang masih malas menjalankan perintah-Mu ya Allah. Ampuni jika ada di antara kami yang masih terlalu perhitungan untuk berbuat kebaikan. Ya Allah ya Rabbana, jangan Kau izinkan kami meninggalkan Ramadan ini sebelum Kau ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Bersihkan jiwa kami, sucikan hati kami. Bimbing kami agar senantiasa berada di jalan-Mu ya Allah. Tuntun setiap langkah kami agar selalu menggapai ridho-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, sungguh kami menyadari dengan sepenuh hati bahwa kami manusia yang dhaif. Kami teramat lemah ya Allah. Hanya dengan makhluk-Mu yang kecil, COVID-19. Sudah jelas nampak kami tidak berdaya ya Allah. Hanya Engkau yang maha kuat, maha perkasa, maha segala-galanya ya Allah. Kami mohon kepada Engkau, jauhkan dan hindarkan kami dari balak dan mara bahaya yang mengancam kehidupan ini ya Allah. Lindungi setiap langkah kami ya Allah. Sehatkan kami lahir dan batin ya Allah. Bugarkan kami jasmani dan rohani ya Allah. Sehingga kami bisa menambah bekal kami untuk kelak menghadap kehariban-Mu ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Mohon dengar dan kabulkanlah semua doa-doa kami ya Allah. Ijabah semua permohonan kami ya Allah. Hanya Engkau Tuhan yang mengabulkan dan mengijabah semua doa ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah para jemaah sekalian, kajian kita hari ini kita akhiri dengan doa tadi dari Pak Ustadz Sugiarto, dan mudah-mudahan kita dapat bergabung kembali untuk melanjutkan silaturahim kita untuk hari Senin. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita senantiasa dalam perlindungan Allah, sehat walafiat, dan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas nama manajemen dan kami Ustaz Sugiarto dan Enurad, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.